Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di video pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Wandariana, NPM 2240605046, lokal A3 PGSD 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dona Ramdan SE MPD. Pada kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi pertama adalah bahasa Indonesia. Di dalamnya kita akan membahas tentang wawancara. Tahukah kamu apa itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, dalam melakukan wawancara, kita perlu membuat daftar pertanyaan loh. Anak-anak tahu nggak bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik saat melakukan wawancara? Jadi yang pertama kita harus membuat pertanyaan yang sesuai dengan tema. Yang kedua, pertanyaan harus memuat 5W plus 1H. Yang ketiga, pertanyaan harus saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, pertanyaan harus menggunakan bahasa baku sehingga mudah dipahami untuk semua orang. Dan yang kelima, pertanyaan mampu menggali banyak informasi. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu IPS. Di dalamnya kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan ada secara terus-menerus dan cepat pulih kembali. Contohnya ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Tahukah kamu apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Contohnya sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Selanjutnya ada sumber daya alam non-hayati. Tahukah kamu sumber daya alam non-hayati itu apa? Sumber daya alam non-hayati adalah segala kekayaan alam yang berasal dari benda-benda mati yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya ada tanah, air, dan sinar matahari. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya sangatlah lama. Contoh yang pertama ada sumber daya alam energi, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kedua, sumber daya alam mineral logam. Contohnya seperti tembaga, emas, dan perak. Yang ketiga ada sumber daya alam non-logam seperti pasir, batu-batuan, dan sebagainya. Nah, tentunya sumber daya alam ini memberikan banyak pemanfaatan bagi manusia loh. Yang pertama, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, sebagai bahan pangan dan bahan sandang. Yang keempat, sebagai bahan industri dan kerajinan. Yang kelima, sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik.
Yang keenam, sebagai bahan pendidikan dan penelitian. Dan yang ketujuh, sebagai bahan pariwisata dan rekreasi. Nah, saatnya kita masuk ke latihan soal. Bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dengan yang tidak terawat? Berikan contohnya. Jadi jawabannya, hewan terawat memiliki ciri-ciri bulunya bersih dan lebat, matanya tidak terdapat kotoran, jarang sakit dan jarang terkena virus, dan badannya gemuk serta aktif. Di sini ada gambar dari hewan yang terawat ya anak-anak. Dan selanjutnya ada hewan yang tidak terawat. Ciri-cirinya, hewan tersebut malas bergerak dan lesu, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, badannya kurus, dan bulunya kotor dan banyak yang rontok. Nah, di sini ada gambar dari hewan yang tidak terawat. Dan selanjutnya kita akan membahas ciri dari tumbuhan terawat. Tumbuhan terawat memiliki ciri-ciri yaitu daunnya berwarna hijau, ditumbuhi daun dan bunga, bebas dari gulma atau hama, daunnya tumbuh lebat. Di sini ada gambar dari tumbuhan yang terawat. Selanjutnya ada tumbuhan yang tidak terawat, yaitu batang dan daunnya layu, daun berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi banyak hama, pertumbuhannya tidaklah subur, dan jumlah daun sedikit. Di sini ada gambar contoh dari tumbuhan yang tidak terawat ya anak-anak. Selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu IPA. Di dalamnya kita akan membahas tentang peduli terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap lingkungan merupakan wujud rasa syukur atas ciptaan dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Mencintai lingkungan adalah wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab serta menjadikan kita teladan bagi lingkungan. Nah, dalam melestarikan lingkungan tentunya memberikan banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia, yaitu 1. Mengurangi risiko kepunahan sumber daya alam. 2. Lingkungan menjadi sehat, bersih, dan nyaman. 3. Bebas dari pencemaran udara, tanah, dan air, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, anak-anak, tahukah kalian hal apa aja yang akan terjadi jika kita tidak melestarikan sumber daya alam dan lingkungan? Jadi, yang akan terjadi, pertama, terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang kedua, akan punahnya hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, terjadinya pemanasan global. Dan yang keempat, akan berkurangnya sumber daya alam. Oke anak-anak, saatnya kita ke latihan soal. Apa yang akan kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan? Jawabannya, yang dapat kita lakukan adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, dengan menjaga flora dan fauna yang ada di sekitar kita, dan keempat, menghemat penggunaan air dan listrik, dan masih banyak lagi kebiasaan peduli terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu tumbuhan dan hewan dapat bermanfaat jika terawat dengan baik. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli terhadap lingkungan. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semua materi yang kita bahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian materi yang dapat kakak jelaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.